Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk ya. Yang pertama adalah menyampaikan selamat tahun baru ya buat yang belum ikut di dalam acara All and New ya pada tanggal 31 sampai 1 Januari yang lalu. Dan kesempatan yang indah berbahagia ini kita memiliki tema yang baru di tahun 2025 ini, Alive in Culture. Yuk katakan bersama 3, 2, 1. Alive in Culture. Saya undang semua kita yang tidak keberatan untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan bersama-sama menyampaikan deklarasi. Ya. Oke. 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Alive in culture. Puji nama Tuhan ya. Tema kita tahun ini Alive in Culture. Dan itu artinya kita sudah memasuki tahun yang keempat di dalam tema besar Alive. Jadi setiap 4 tahun sekali ya, sesuai dengan sidang raya, maka IFJ akan punya tema yang baru yang kemudian dalam setiap tahunnya dipisah untuk ayat yang lebih spesifik. Tahun 2022 masih ingat ya, Alive in Clarity. Ya, kemudian 2023 Alive in Character. Tahun kemarin Alive in Calling, dan tahun ini adalah Alive in Culture. Berbicara tentang budaya. Masing-masing daerah memiliki budayanya sendiri-sendiri berdasarkan suku, mungkin berdasarkan kepada ras golongan ya. Berdasarkan kepada pendekatan dari sisi agama, ada budayanya saudara ya. Tetapi kita harus mendasari di dalam budaya berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Ada beberapa daerah di mana budayanya lebih tinggi ketimbang kebenaran firman Tuhan. Mereka mempertahankan akan hal itu sekalipun mereka sebetulnya sudah mengenal akan Yesus Kristus. Nah, setiap kita ketika ada budaya yang tidak bersesuaian dengan firman, itu harus diganti saudara. Ya, itu harus ditinggalkan. Jadi menempatkan budaya kebenaran firman Tuhan harus di dalam budaya dari suku kita atau dari kepercayaan yang lama. Nah, kata budaya sendiri memiliki beberapa pengertian. Hal yang pertama pengertiannya adalah next ya. Dari kata kultura, culture ya. Artinya bertumbuh atau membudidayakan. Kalau kita pelihara di seputaran Danau Tondano ya, pelihara ikan di jaring atau ada yang sepanjang sungai, aliran sungai Das Tondano ini, ada yang memelihara ikan di Mujair, di Karamba saudara ya, di daerah-daerah aliran Das Tondano ini, ikan-ikan air tawar tentunya, itu disebut sebagai budidaya ikan saudara ya. Jadi memelihara. Kalau tahu saudara yang di bagian pertanian ya, khususnya yang berkaitan dengan sayur-sayuran disebut sebagai hortikultura. Artinya membudidaya sayur-sayuran saudara ya. Jadi budaya atau budidaya itu berkaitan dengan memelihara atau membudidayakan atau membuat bertumbuh ya. Kemudian pengertian yang lainnya dari budaya adalah setiap pekerjaan untuk peningkatan atau pertumbuhan saudara ya. Jadi kalau itu merupakan suatu peningkatan saudara ya, atau pertumbuhan, itu juga adalah budaya. Dan kemudian yang berikutnya adalah cara hidup saudara ya. Cara hidup. Jadi itu menjadi suatu budaya. Tidak jauh-jauh. Kalau daerah Koya Tataaran atau orang Tondano ya, di hari Minggu sepanjang Januari ada suatu cara hidup yang dilakukan. Kurang tahu itu sudah berapa lama, karena sejak saya tinggal di Tondano dari sejak 2012 itu selalu dilakukan. Di mana setelah makan siang ya sampai dengan
mau malam saudara, menjelang sore terus malam akan semakin ramai, di mana orang-orang dari daerah Koya, Tata Aran, bahkan mungkin ada yang dari seputaran Tondano ini yang akan join ke sana saudara. Di mana mereka akan membuat suatu kegiatan di depan rumah sambil misalnya bakar-bakar daging atau ikan. Dan kemudian yang punya mobil akan keluar, bagian kap belakangnya dibuka. Dan orang duduk di situ, jalan aja saudara ya. Dari mulai Boulevard, ujung Koya sampai bundaran, saudara, Tata Aran. Balik lagi, putar lagi ya. Dulunya itu gerobak ya, ditarik oleh sapi saudara ya. Sekarang sapinya sudah tidak kelihatan ya, lebih banyak mobilnya. Atau bendi, makanya kalau yang bendi di daerah Tondano ini semuanya akan pergi ke daerah Koya Tataran saudara. Karena kemudian orang dengan senang jalan aja sudah. Kemudian balik lagi dari bundaran dari Tata Aran itu adalah cara hidup atau budaya. Saya menemukan di Minahasa ini, khususnya daerah Tondano dan sekitarnya, ada budaya kalau kumpul itu pasti makan saudara. Mau di acara suka, mau di seperti misalnya ya sudah, kalau acara suka normal lah saudara ya, orang bersuka cita. Tapi ini di acara duka saudara. Saya baru pertama kali datang kaget juga. Begitu setelah jenazahnya dikuburkan saudara, orang itu balik lagi. Di daerah saya ada yang seperti itu. Kalau udah jenazahnya dimakamkan ya sudah selesai saudara. Tapi kalau ini balik lagi saudara. Untuk apa? Makan bersama. Nah itu sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup saudara, budaya. Dan masing-masing daerah tentunya ada budaya soal bagaimana menghadapi orang yang meninggal atau orang yang lahir atau orang yang menikah. Masing-masing memiliki budayanya saudara ya. Jadi budaya itu adalah cara hidup. Kemudian yang lainnya adalah budaya juga adalah cara pertumbuhan saudara ya. Jadi cara pertumbuhan. Next. Ya, budaya itu seperti sebuah mesin ya. Mesin yang terus bergerak, dan mesin kalau bergerak itu berarti ada yang disebut sebagai suatu yang dinamis, terus bergerak, tidak statis, tidak berdiam. Nah, seperti itulah budaya. Dan budaya itu next ya, budaya itu adalah kunci kemajuan di dalam panggilan daripada setiap kita. Karena itu kita perlu untuk mendasari pada tahun ini dengan budaya untuk bersama-sama di dalam mendasarinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Tahun yang lalu kita bicara Yosua, kemudian kita melewati kitab Hakim-Hakim. Setelah itu tahun ini kita akan membaca kitab 1 Samuel ya. Jadi sepanjang kitab 1 Samuel merupakan bahasan kita dari Januari sampai dengan Desember. Di dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 dikatakan begini. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi setelah dari Yosua kemudian ke masa Hakim-Hakim, dan di masa Hakim-Hakim itulah orang hidup berdasarkan kepada apa yang mereka pandang sebagai hal yang benar. Dan kitab 1 Samuel ini merupakan kitab transisi saudara ya. Transisi dari kondisi yang terbagi berdasarkan kepada kesukuan, membuat orang Israel bisa bersatu. Dari kesukuan menjadi kerajaan Israel saudara ya. Dari situasi yang abstrak ya menjadi yang bisa diatur ya. Dan 1 Samuel ini ada 3 tokoh yang memainkan peranan yang penting, yaitu Saul sebagai raja yang pertama, kemudian yang kedua adalah Daud sebagai raja yang berdasarkan kepada penetapan daripada Tuhan, dan peran penting daripada Samuel saudara ya sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi nabi, menjadi seorang yang mengurapi kedua raja itu, baik Saul maupun Daud. Jadi melalui ketiga tokoh inilah terjadi sebuah transisi. Jadi dari transisi individu saudara ya, dari transisi individu menjadi transisi secara korporat. Makanya kita bisa melihat ya peran daripada raja, peran daripada imam dan nabi itu begitu menonjol sekali. Sehingga kemunculannya di dalam Alkitab, di kitab 1 Samuel ini saja saudara, Saul itu ditulis 296 kali. Daud 291 kali. Samuel 131.
Ya, kemudian peran sebagai raja, imam dan nabi itu raja 88 kali, imamnya 33 kali dan nabinya ditulis 24 kali. Dan transisi secara korporat itu boleh terjadi oleh karena adanya transisi dari individu ini saudara ya, terutama ketiga tokoh. Maka sepanjang Januari sampai Desember ini kita akan berbicara dari tema I dedicate saudara ya. Jadi bisa dibuka keseluruhan ya. Jadi dari I dedicate terus ya, turning in, get change, looking inside, seterusnya ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, November sampai terakhir legacy itu di bulan Desember. Kita akan belajar dari kitab 1 Samuel. Karena itu saya mendorong untuk setiap kita supaya kemudian bisa nyambung dalam setiap khotbah untuk membaca di rumah kitab 1 Samuel ini saudara ya. Amin saudara. Sebelum saya lanjut kita dengarkan video berikut ini dalam 3 menit 40 detik. Shalom semua, dengan saya Sam di sini. Saya sekali lagi mau mengucapkan selamat Hari Natal 2024 dan juga selamat tahun baru 2025. Satu musim yang baru di mana kita baru saja melewati life in calling dengan baik, hidup di dalam panggilan Tuhan. Saya berdoa setiap dari kita bukan hanya menyadari apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita menghidupinya. Tema kita sepanjang 2025 adalah Alive in Culture atau hidup sesuai dengan budaya yang Tuhan tetapkan bagi Anda dan saya. Kita berasal dari budaya mungkin yang beragam. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan ada budaya yang Tuhan ingin terbitkan, munculkan, lakukan di tengah-tengah umatnya. Demikian juga di tahun ini kita akan mengambil tema sepanjang tahun ini Alive in Culture dari 1 Samuel. Jadi kalau Anda punya waktu, saya mengusulkan Anda untuk terlebih dahulu di tempat masing-masing membaca 1 Samuel. Sehingga kalau kita memiliki tema bulanan, Anda nyambung, Anda mengerti, Anda kenal, oh mengapa tema-tema bulanan ini diambil. 1 Samuel berbicara tentang perubahan kultur budaya orang Israel dari yang sifatnya tribal atau hanya kesukuan menjadi sebuah kerajaan yang pada akhirnya dipimpin Saul sementara dan kemudian Daud. Nah di situ mereka melakukan sebuah shifting atau pergantian atau perjalanan dari yang sifatnya sendiri-sendiri individual menjadi sebuah bangsa yang kuat, sebuah bangsa yang punya identitas yang jelas. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan ketika tidak ada raja maka rakyat menjadi liar dan semua orang mau melakukan apapun sesuai dengan kehendak hati mereka. Demikian juga di dalam hidup Anda dan saya sebagai orang percaya. Kita punya raja namanya Yesus dan di dalam setiap kerajaan ada budaya yang ingin dia bangun. Saya berdoa di dalam keluarga kita ada budaya yang baik muncul tahun 2025. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, bahkan dalam gereja lokal masing-masing ada budaya yang sehat. Karena kalau ada budaya yang sehat, pasti segala sesuatu bisa bertumbuh dengan baik. Tema kita di Januari adalah I dedicate atau aku mempersembahkan atau aku mendedikasikan kembali apapun yang perlu didedikasikan kepada Tuhan. Dan dari 1 Samuel kita belajar dari Hana dan Elkana yang minta dari Tuhan anak, khususnya Hana minta anak dari Tuhan dan kemudian Tuhan memberikan kepada dia seorang nabi yang terkenal, hakim yang terkenal namanya Samuel. Dan kalau Anda baca di dalam 1 Samuel, maka Samuel didedikasikan, dipersembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seluruh hidupnya. Dan ini merupakan doa kami dari HQ untuk Anda semuanya. Di bulan Januari ini apa yang mau kita dedikasikan kepada Tuhan? Apa yang sesungguhnya adalah milik Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghormati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semuanya? I dedicate memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwa dedikasi dan pengagungan kita sepenuhnya dan ujung-ujungnya adalah Tuhan harus dapat kemuliaan dalam kehidupan kita semuanya. I dedicate berarti bahwa ada sesuatu yang mungkin harus diletakkan di hadapan altarnya, ada sesuatu yang harus diletakkan di bawah salibnya dan kita melepaskan hak kita supaya Tuhan bisa melakukan kreasinya yang begitu dahsyat di bidang-bidang yang kita letakkan tersebut. Untuk itu saya juga mengundang Anda.
Ya, jadi hari ini kita akan belajar dari tema I Dedicate, ya, di bawah subtema mempercayai Tuhan. Kita akan belajar dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28, kisah tentang seorang Hana, di mana Hana ini ya dia bersuamikan Elkana yang juga punya istri yang lain, yaitu Penina. Dan peninanya itu diberkati dengan anak-anak lelaki dan perempuan, sementara Hana tidak. Dan itu memberikan suatu tekanan yang begitu hebat di masa saat kehidupan Penina dan Hana itu. Seorang yang tidak mempunyai anak dianggap sebagai seorang yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi itu sebuah tekanan yang begitu hebat. Tapi Hananya tidak berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Hananya tidak berhenti untuk pergi ke rumah Tuhan. Hananya tetap dengan sabar ya, berdoa sedemikian dan Tuhan kemudian memberikan apa yang dia minta. Dan ketika Tuhan memberikan apa yang dia minta, itulah yang diberikannya oleh Hana untuk didedikasikan. Tanpa dia mengetahui apakah kelak dia akan mendapatkan anak yang kedua dan seterusnya. Tapi setelah dia mendedikasikan Samuel, saudara ya, untuk melayani sepanjang hidupnya, seumur hidupnya, Tuhan memberikan keturunan yang lain. Hari ini kita akan bicara dari bagaimana kehidupan Hana mempercayai Tuhan. Seorang tokoh, saudara, namanya adalah George Muller. Dia lahir tahun 1805. Ketika dia beranjak menjadi seorang dewasa, kehidupannya begitu kacau sekali. Ya, jadi dia hidup sebagai seorang yang mencuri, sebagai seorang penipu, bahkan dia suka berbohong. Dan ketika ada orang yang mengajak dia untuk hadir di persekutuan, Tuhan melawat hidupnya. Kemudian hidupnya diubahkan 180 derajat. Bagaimana hidupnya kemudian menjadi hidup yang mendedikasikan sepenuhnya untuk pelayanan. Dan di tahun 1836, artinya setelah 31 tahun ya. Dia kelahiran Jerman, dia berada di Inggris di sebuah kota yang namanya Bristol. Saat di tahun-tahun itu terjadi revolusi industri yang menyebabkan demikian banyak sekali korban. Sehingga banyak sekali anak-anak yang terlantar di jalanan. Entah karena memang ditinggalkan oleh orang tuanya yang lebih memikirkan kehidupan mereka, atau orang tuanya sudah mati, saudara, sudah meninggal. Dan dia tergerak untuk merawat, untuk melayani anak-anak itu. Dan itu tanpa bantuan daripada pemerintah, tanpa bantuan dari dukungan dari kementerian ya, yang ada di Inggris, saudara. Dan dia mengupayakan secara mandiri, saudara. Suatu waktu ketika semua persediaan bahan makanan itu selesai, dia tetap mengumpulkan anak-anak untuk duduk di depan meja makan. Padahal di atas tidak ada makanan. Dan mereka tetap berdoa bahwa Tuhan menyediakan bagi mereka makanan pada saat mereka akan makan nanti. Dan apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba setelah mereka selesai berdoa, menunggu beberapa saat, tak berapa lama, rumah mereka diketuk oleh seorang pemilik toko roti. Luar biasa, saudara. Dan kemudian mereka bisa makan roti. Dan di depan daripada rumah itu ada seorang pemilik susu, saudara. Yang keretanya itu mogok, saudara. Tiba-tiba macet. Dan pemilik susu itu kemudian mendonasikan susu itu buat anak-anak. Luar biasa sekali. Di akhir daripada hidupnya dia melayani lebih daripada 10.000 anak-anak. Bagaimana seorang yang mendedikasikan hidupnya telah menjadi berkat begitu luar biasa. Memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan anak-anak. Nah, hari ini kita belajar untuk kembali mendedikasikan kehidupan kita bagi sepenuhnya untuk Tuhan. Amin, saudara. 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang pertama sampai 28. Kita akan bersama-sama belajar untuk 3 hal. Poin yang pertama, mencari Tuhan ketika ia diam. Di dalam ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suk. Seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri.
Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya. Jadi orang itu adalah Elkana, saudara ya. Untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yakni Hofni dan Finehas. Ayat 4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi bisa diperhatikan kata Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi persoalan daripada Hana itu adalah persoalan bukan karena suaminya, bukan karena Hananya, bukan karena orang lain. Persoalannya justru datangnya dari Tuhan. Dan yang luar biasa adalah bahwa sekalipun persoalannya itu datangnya dari Tuhan, dia tidak pernah berhenti berharap dan berdoa kepada Tuhan yang menjadi sumber dalam tanda petik, saudara, sumber masalahnya. Lanjut, tetapi madunya ini adalah Penina, saudara ya. Selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungan. Jadi diulang kembali, saudara. Nah, bisa dibayangkan, saudara, apa yang menjadi tekanan daripada Hana. Madunya itu, di ayat sebelumnya. Ayat 1 sampai 3. Oke, di ayat 4. Ya. Madunya itu menyakiti, saudara. Tetapi tidak membuat Hananya berhenti untuk pergi ke rumah Tuhan. Coba Anda bayangkan, saudara, kalau kemudian dalam satu keluarga, kakak beradik, ada problem, saudara, di gereja yang sama. Dan kemudian saling mengajak untuk ke gereja, saudara. Kemungkinan besarnya nggak akan masuk, saudara, untuk ibadah bersama-sama di satu gereja. Tapi ini udah disakiti, udah dibully sedemikian, tidak menghentikan Hana untuk pergi ke gereja atau ke bait suci, ke rumah Tuhan. Amin, saudara. Dan kita bisa melihat bahwa, coba dibaca dulu ke ayat 7 dan 8 ya. Saya mau baca ayat 7 dan 8. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Ini bukan hanya dari bulan ke bulan, tapi ini dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Jadi perhatikan, tekanannya begitu kuat, beban mentalnya dia sangat kuat karena ada perbandingan, saudara. Hidup itu baiknya memang tidak dibuat perbandingan, saudara. Kita kalau membandingkan, saya liburannya hanya misalnya cuma di Danau Linong. Kemudian ada sementara teman yang lain liburannya di luar negeri, saudara ya. Ada yang belanjanya hanya di toko yang ada di Tondano. Kemudian dibandingkan dengan mereka yang belanjanya di Manado atau di Jakarta, saudara. Hidup itu jangan dibanding-bandingkan yang seperti itu. Karena masing-masing setiap kita punya prosesnya. Masing-masing setiap kita ada berkat-berkatnya tersendiri, saudara. Kalau kita membanding-bandingkan seperti itu, kita pasti akan selalu terganggu hati kita. Kita akan bandingkan yang satunya punya televisi besar. Yang kita hitam putih misalnya begitu. Kita ini masih kendaraan roda 2, yang lain roda 3, yang lainnya roda 4. Atau kita udah roda 4, tapi mereknya beda. Saudara. Yang sana Fortuner. Jadi hidup itu jangan dibanding-bandingkan yang seperti itu, saudara. Atau celananya merek-merek, cuma merek Indonesia. Yang sana mereknya merek-merek Eropa, merek Paris, saudara, atau Itali. Kalau hidup yang seperti itu, kita akan selalu dipacu untuk saling berlomba dan mengalahkan dan tidak akan pernah happy. Karena itu setiap kita perlu untuk karunia menikmati. Amin. Apa yang merupakan berkat buat kita, ya kita nikmati, saudara. Karena itu porsi buat kita. Karena kalau kita melihat orang lain belum tentu, saudara, pergumulannya, prosesnya sama. Sama kayak gereja, saudara. Ya
kita tidak bisa membandingkan misalnya dengan Manado misalnya. Dengan IFJIP Manado atau dengan IFJIP yang ada di tempat yang lain. Amat terlebih dibandingkan dengan IFJIP Bandung misalnya atau Surabaya atau Jakarta. Nggak bisa seperti itu. Karena masing-masing punya prosesnya, saudara. Maka kita harus menikmati setiap apa yang diberikan Tuhan di dalam kasih karunia untuk kita nikmati. Amin, saudara ya. Yuk mari kita harus memiliki mentalitas seperti itu. Jangan dibanding-bandingkan. Perhatikan bahwa penina setiap kali ke rumah Tuhan selalu menyakiti. Tapi Hannanya tidak menghentikan akan iman keyakinan. Sekalipun problem, sekali lagi ya dalam tanda petik, masalahnya itu bukan karena dari Hannanya sendiri, bukan karena dari Elkana. Tapi itu datang dari Tuhan. Karena Tuhan menutup kandungan. Tidak menghentikan dia untuk berharap kepada Tuhan. Nah bisa bayangkan loh, sumber masalahnya Tuhan kok. Tapi tetap berdoa kepada Tuhan, tetap meminta kepada Tuhan. Karena itu penting buat setiap kita untuk menilai segala sesuatunya bukan dari prosesnya. Tapi harus dari endingnya, saudara. Amin, saudara. Karena kalau dalam prosesnya kita bisa keliru. Kalau dalam situasi Hana seperti ini, loh penina kok begitu jahat sekali terus menyakiti, kenapa dia diberkati, aku enggak? Kita mungkin akan berpikir orang lain sudah mengalami kesuksesan di dalam usahanya, aku kok kayak Senin Kemis begini, saudara. Aku kok tidak mengalami sebuah terobosan di dalam usaha saya. Orang lain sudah mengalami kesembuhan, aku kok belum mengalami yang seperti itu. Maka setiap kita harus terus berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Terus percaya kepadanya dengan sabar karena Tuhan mampu untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di sebuah acara talent show, saudara ya, ada 4 juri. Kemudian tampil seorang yang melukis, saudara ya, melukis. Mungkin ada yang pernah nonton video itu, saudara ya. Jadi dia lagi lukis dan sepertinya penilaian dari juri itu belum sampai di akhir daripada lukisannya. Dia melihat kok kayak tidak meyakinkan ini. Maka kemudian ada 3 juri yang sudah menekan tombol no atau tidak, saudara ya. Jadi tidak memungkinkan dia untuk tidak lolos. Tapi masih ada 1 yang terus nunggu, saudara. Nunggu untuk menyelesaikan lukisannya. Dan sebelum benar-benar selesai, tuh yang juri terakhir itu juga menekan tombol no, saudara. Apa yang terjadi? Ya gagal untuk melanjutkan ke fase berikut. Tapi ternyata pelukis ini melukisnya secara terbalik, saudara. Kan hal yang normal kalau orang lukis ya. Misalnya gunung, ya sudah. Gunungnya posisinya posisi ke atas bukan, saudara. Atau dengan pohon-pohonnya, saudara. Tapi ini lukisannya terbalik. Dan itu berarti orangnya mempunyai kemampuan melukis yang luar biasa, bukan? Nah begitu dia menyelesaikan, saudara, lukisannya dibalik, saudara. Ternyata lukisannya keren sekali. Dan semua penonton langsung berdiri dan tepuk tangan. Tapi udah keburu ditekan no, saudara. Jadi yuk mari setiap kita harus punya pandangan untuk menilai Tuhan. Jangan dari sisinya kita yang belum mungkin mengalami jawaban. Dan kita ngomong Tuhan itu Tuhan yang pilih kasih misalnya. Tuhan itu bukan Tuhan yang baik buat saya. Seorang anak, saudara, ini hubungan ayah dan anak. Jadi ayahnya mengupayakan sekolahnya sekolah yang terbaik. Dia memberikan sebuah fasilitas untuk dengan mobil yang bagus supaya mengantar dan menjemput anaknya. Dan tiba-tiba anaknya meminta pensil, saudara. Sebuah pensil. Dan ayahnya melarang untuk memberikan pensil. Jangan dikasih. Apakah karena tidak diberikan pensil itu, kemudian memberikan kesimpulan bahwa ayahnya adalah ayah yang jahat? Padahal dia sudah menyekolahkan, memberikan sekolah yang terbaik, membiayai seluruhnya, dan menyediakan sarana transportasi yang baik. Hanya karena pensil yang dia minta kemudian dia tidak berikan. Apakah membuat kesimpulan kita bahwa ayah ini adalah ayah yang jahat? Enggak, saudara. Ayahnya tetap ayah yang baik. Sama seperti kita, saudara. Bahwa Bapa telah memberikan putra tunggalnya. Mati buat kita. Apakah karena permohonan kita tentang hal-hal yang lebih rendah dari itu membuat
pemahaman, pemikiran, dan kita membuat kesimpulan bahwa Tuhan itu Tuhan yang jahat? Harusnya tidak, saudara. Karena yang terbaik telah Tuhan beri. Makanya mari setiap kita di dalam kehidupan ini jangan pernah berhenti untuk berharap. Kalau di tahun 2024 mungkin kita mengalami suatu fase di dalam usaha atau pekerjaan kita menurun. Mungkin 2024 belum terjadi seperti apa yang kita harapkan dan impikan dalam usaha atau pekerjaan kita. 2024 ada harapan-harapan yang belum tercapai. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena prosesnya mungkin belum selesai. Ujungnya belum kita dapatkan, saudara. Yakinlah, saudara, bahwa Tuhan akan memberikan itu sesuai dengan waktu yang terbaik. Siapa yang bisa membayangkan seperti ini? Bahwa kelak karena persoalan yang Hana alami, saudara, membuat anak yang lahir itu begitu luar biasa, bukan? Siapa orang Kristen yang tidak kenal Samuel, saudara? Kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh belajar firman harusnya tahu siapa Samuel. Tapi siapa yang kenal anak-anaknya dari Penina, saudara? Siapa yang kenal? Hanya ditulis laki-laki dan perempuan. Berapa jumlahnya tidak diketahui, saudara. Jadi hanya ditulis demikian, siapa yang mau tahu, saudara? Tapi kita melihat bagaimana Samuel membuat hati daripada orang Israel bisa balik kembali kepada Tuhan. Bagaimana melalui Samuel, saudara, bahwa terjadi transisi dari orang Israel dari sifatnya kesukuan menjadi raja. Dari suatu tanpa aturan menjadi punya aturan, saudara. Dari yang hanya berpikir bahwa mereka melakukan apa yang mereka pandang benar menurut cara pandang mereka sendiri. Sekarang bisa diatur. Dan melalui Samuel diurapi Saul, raja sementara. Dan kemudian Daud. Yang kelak dari Daud itu menurunkan raja-raja sampai kepada Kristus. Karena itu kalau kita ini punya pergumulan yang hebat, pergumulan yang berat, saudara. Teruslah untuk berharap kepada Tuhan. Karena dari pergumulan kita, dari apa yang kita, problem yang kita hadapi mungkin besar. Dampaknya akan sangat luar biasa, saudara. Amin, saudara. Anak-anak yang diperoleh, saudara, dari sebuah pergumulan besar. Anak-anak itu akan ada pemakaian Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Karena itu saya mengencourage kita semua. Sekalipun di tahun-tahun sebelumnya kita mungkin mengalami banyak sekali luka. Kita mungkin mengalami banyak sekali kekalahan. Kita mungkin problem kita belum dijawab oleh Tuhan. Situasi kita masih sulit dalam segala sesuatu. Teruslah berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Amin, saudara. Kemudian hal yang kedua adalah kita harus bisa percaya ketika Tuhan itu bicara. Di dalam ayatnya yang ke-9 dibuka ya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 12. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Perhatikan kata dari Eli ini yang dipercaya dipegang oleh Hana, saudara ya.
Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dan sikap daripada Hana adalah dia tidak muram lagi, dia mau makan. Sebelumnya dia sangat bersusah hati. Nah, ketika Hana datang di rumah Tuhan, pendetanya, saudara, pendeta yang sudah kehilangan kepekaan. Kehilangan kepekaannya karena apa? Orang yang datang berdoa harusnya kalau tidak langsung menuduh, saudara ya. Jadi coba Anda kalau datang ke gereja, saya ngapain kamu? Mabuk ya? Apa yang Anda katakan kepada saya, saudara? Harusnya kan begini, apa yang menjadi pergumulanmu? Kok kelihatan engkau bersusah hati, saudara? Ya mungkin kita bisa berdoa bersama-sama, tapi ini kan enggak, saudara. Tanpa dia bertanya kepada Hana, dia langsung menjustis. Loh, kamu ini mabuk ya? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu, saudara. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kemudian pendeta kayak modelnya seperti itu. Atau saya yang kemudian melihat jemaat yang lagi bersusah hati langsung menghakimi, saudara, atau menjustis atau membuat sebuah dugaan yang sebetulnya tidak dilakukan. Tapi itu yang dilakukan oleh Eli. Ya disadari sih memang Imam Eli ini rada-rada mulai kehilangan kepekaan. Bahkan anak-anaknya Hofni dan Finehas ini kan udah berbuat hal-hal yang tidak pantas di dalam bait suci, saudara. Tapi itu dibiarkan. Dan memang dia udah kehilangan kepekaannya dia, saudara. Tapi perhatikan kata-katanya itu, ya, kata-katanya Imam Eli justru diimani, saudara, oleh Hana. Jadi begitu dikatakan, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripada. Dan membuat dia apa? Tidak lagi bersusah hati, tidak lagi bermuram, tapi dia mau makan. Dan dia bisa kembali dalam sebuah situasi yang lebih ceria, saudara. Nah, mari setiap kita, kalau Tuhan itu diam, kita harus cari dia, saudara. Amin, saudara. Kalau dia berbicara, ya percayai itu, saudara. Imani, saudara. Itu akan terjadi di dalam kehidupan daripada setiap kita. Mau enggak kita boleh mengaminkan bersama bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus akan memberikan kepadamu apa yang kau minta. Amin, saudara ya. Percaya enggak, saudara? Amin dah, saudara. Bahwa doa-doa yang dipanjatkan dari hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun sebelumnya itu mungkin belum dijawab. Tapi percaya bahwa tahun ini akan dijawab oleh Tuhan. Amin, saudara. Tuh, jadi saat Tuhan berbicara, ya kita harus bisa mengaminkannya, percaya kepadanya. Dan yang terakhir, saudara, bahwa dia kemudian mendedikasikan hidup pada Tuhan. Karena Tuhan itu layak untuk mendapatkan. Jadi Hana, apa yang dia minta diberikan Tuhan. Tanpa dia mengetahui bahwa dia kelak nanti akan diberikan anak yang kedua, ketiga, saudara. Jadi belum ada, saudara ya, belum ketahuan bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya anak yang lain. Tapi dia mendedikasikan. Jadi anak yang diminta, saudara, diberikan. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita letakkan kembali di bawah kaki salib Kristus, saudara. Mungkin ada sesuatu yang perlu untuk kita komitmenkan kembali, dedikasikan. Apa kemudian hidup kita atau pekerjaan kita atau usaha kita. Apa yang mungkin merupakan doa yang telah kita panjatkan. Mungkin bisa saja untuk kita letakkan, saudara, di altarnya daripada Tuhan. Nah, hari ini mari kita belajar dari Hana. Sekalipun sumber dari masalahnya adalah dari Tuhan sendiri. Tapi Tuhan kemudian mengingat dia. Saat Tuhan menutup kandungan. Ketika Hana kembali saat dari bait suci ini. Tuhan ingat kepadanya. Dan memberikan apa yang dia minta. Tetap bersabar, tetap penuh pengharapan, tetap penuh keyakinan. Kalau ada orang yang menyakiti kita, jangan menghentikan langkah kita untuk tetap percaya kepadanya. Karena orang membuli kita untuk datang ke gereja, harusnya kita tetap akan datang ke gereja, saudara. Amin, saudara. Mari setiap kita di dalam waktu-waktu ini untuk merenungkan akan kebaikan Tuhan. Atau ada saja pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan, tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Dalam 1 menit, 2 menit kita boleh secara pribadi berdoa.
inilah rinduku, ku berikan hatiku.